Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Khaisa Sahira. Jadi di sini saya ingin menjelaskan poin-poin dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Tabaqat Hadis. Tabaqat diartikan sebagai kaum yang serupa atau sebaya. Menurut istilah, tabaqat adalah kaum yang berdekatan atau yang sebaya dalam usia dan dalam isnad. Dalam pengertian lain, tabaqat berarti hal-hal, martabat-martabat, atau derajat-derajat. Seperti halnya tarikh, tabaqah juga adalah bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan perawi hadis. Secara terminologi, tabaqat berarti pengelompokan sesuai tingkatan dan keadaan. Dalam istilah ilmu hadis, tabaqat merupakan kelompok orang yang semasa sepantaran usianya. Sama dalam periwayatan hadis atau dalam menerima hadis dari guru-gurunya. Tabaqat adalah kelompok beberapa orang yang hidup dalam satu generasi atau masa dan dalam periwayatannya atau isnad yang sama atau sama dalam periwayatannya saja. Klasifikasi tabaqat rawi hadis terbagi menjadi 3, antara lain pertama, tabaqat sahabat. Menurut istilah muhaddisin, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam. Sebagian ahli ushul menetapkan bahwa yang dikatakan sahabat adalah orang yang bertemu dan hidup bersama Rasulullah SAW minimal setahun lamanya. Pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin, perhatian mereka masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Para ulama-ulama menganggap masa sahabat sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan. Nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis antara lain yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah, dan banyak lagi lainnya. Kedua, tabaqah tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, yaitu orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup bersama dengan Nabi. Ahli hadis memandang tabi'in adalah setiap orang yang menjumpai seseorang sahabat walaupun tidak turut menyertainya. Para ahli juga memandang tabi'in sebagai orang yang pernah melihat sahabat, tanpa harus menyertainya. Ibnu Hibban menjelaskan bahwa yang disebut tabi'in, yaitu orang yang melihat sahabat dalam umur yang sudah dapat menerima hadis dan bisa untuk menyampaikannya. Nama-nama tabi'in yaitu Uwais al-Qarni, Said bin al-Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Salim bin Abdillah bin Umar, Ubaidillah bin Abdillah bin Uttah bin Mas'ud, Muhammad bin al-Hanafiyah. Ketiga, tabi'in. Tabi'in artinya pengikut tabi'in, yaitu orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup dengan sahabat Nabi. Tabi'in disebut juga dengan murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'in merupakan orang Islam dewasa yang pernah bertemu dan berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Nama-nama tabi'in yaitu Malik bin Anas, Abdullah al-Mubarak, Al-Laits bin Sa'ad, Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin al-Madini. Nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yaitu pertama, Abu Hurairah. Abu Hurairah berasal dari suku Ad-Daus, dipanggil Abu Hurairah karena kecintaannya terhadap anak kucing. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah lewat sahabat Tufail bin Amru Ad-Dausi. Abu Hurairah ikut berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Dia juga ikut berjuang dalam perang Mu'tah. Abu Hurairah wafat pada usia ke-78 tahun pada 57 Hijriah. Dia meninggal setelah berjuang melawan penyakit. Dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Abu Hurairah meriwayatkan 5.347 hadis. Kedua, Abdullah bin Umar bin Khattab atau dikenal dengan Ibnu Umar adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Abdullah adalah putra khalifah kedua Umar bin Khattab. Abdullah dilahirkan tidak lama setelah Nabi diutus. Umurnya 10 tahun ketika ikut masuk Islam bersama ayahnya. Abdullah masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Abdullah wafat pada tahun 73 Hijriah setelah wafatnya Rasulullah.
Ia kehilangan penglihatan pada masa tuanya. Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan 2603 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik. Anas lahir 10 tahun sebelum tahun Hijriah atau bertepatan dengan 612 Masehi. Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah. Ibunya seorang yang pandai dan telah masuk Islam, sehingga Anas pun dari kecil telah memeluk agama Islam. Anas meninggal pada 93 Hijriah di Basra pada usia 103 tahun. Anas bin Malik berutan ketiga dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Keempat adalah Aisyah As-Siddiqiyah, yang lahir pada bulan Syawal tahun kelima kenabian atau ke-9 sebelum Hijriah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi. Ayahnya bernama Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya bernama Ummu Ruman. Aisyah adalah wanita Quraisy. Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Aisyah wafat di rumahnya di Madinah pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah. Aisyah meriwayatkan hadis 2.210 hadis. Kelima ada Abdullah bin Abbas, yaitu sahabat Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Nama Ibnu Abbas digunakan untuk membedakan dari Abdullah yang lain. Ibnu Abbas lahir pada tahun 619 Masehi di Mekah. Ibnu Abbas merupakan anak dari keluarga yang kaya. Ibnu Abbas wafat pada tahun 78 Hijriah, yaitu pada usia 81 tahun. Dimakamkan di kota Taif, tidak jauh dari ia dimakamkan dibangun sebuah masjid yang dilengkapi dengan perpustakaan. Masjid Ibnu Abbas dibangun pada 592 Hijriah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk tempat sholat wanita yang terpisah. Makam Ibnu Abbas sendiri terletak di dekat tempat sholat wanita dengan pagar tinggi di sekeliling makam. Ibnu Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Keenam yaitu Jabir bin Abdullah bin Am bin Haram al-Ansari, merupakan sahabat Rasulullah SAW yang lahir tahun 608 Masehi di Madinah. Jabir bin Abdullah berasal dari keluarga miskin dari suku Khazraj. Jabir telah beragama Islam sejak masih kecil. Jabir turut andil dalam 19 pertempuran, salah satunya pertempuran Badar. Jabir wafat pada tahun 78 Hijriah. Ia wafat karena diracuni oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dan dimakamkan di Irak. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1540 hadis. Ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id lebih dikenal dengan nama aslinya yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id lahir 10 tahun sebelum Hijriah. Ia pernah mengajukan diri untuk ikut berperang dalam pertempuran Uhud pada 625 di mana ayahnya gugur. Ia ikut dalam berbagai pertempuran selanjutnya. Pada pertempuran Haron tahun 64, ia ikut berperang untuk mempertahankan Madinah dari serbuan tentara Bani Umayyah. Abu Sa'id wafat pada 74 Hijriah. Ia meriwayatkan 1120 hadis. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.